Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Victory Audio Musik Kita via Musik Kita. Di video kali ini gue bakal lanjutin tips dan trik recording di Cubase menggunakan fitur dari Cubase itu sendiri yang dinamakan Chord Track. Gue juga udah pernah bahas cara menggunakan chord track pada VST instrumen yang berbasis chord tentunya. Tapi di video ini gue bakal menggunakan chord track itu untuk membuat backing vokal atau vokal harmoni ya. Jadi suara 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan itu sesuai dengan chord yang udah kita set. Tonton aja dulu video sebelumnya, linknya ada di pojok ini, nongol tuh. Silahkan klik, tonton dulu video itu sampai selesai dan sampai paham. Kalau udah paham, boleh balik lagi ke video ini ya, supaya enak menyimaknya. Dan buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel gua, jangan lupa untuk subscribe dulu. Silakan subscribe dulu sebelum nonton videonya, biar gua itu tambah semangat bikin tutorial ya, yang tentunya tutorial yang bakal berguna banget buat kalian ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di video sebelumnya, gua udah nerangin bagaimana penggunaan chord track untuk virtual instrumen ya, keyboard, piano, synthesizer, dan lain-lainnya. Dan di video ini bakal menggunakan chord track ini untuk keperluan membuat backing vokal atau harmoni vokal atau vocoder atau apalah ya, itu yang jelas ini bakal memecah suara dari track yang sudah kita pilih menggunakan chord track yang udah gua set dari video sebelumnya juga. Tapi cara penggunaannya sekarang beda. Yang perlu kalian tahu adalah chord track ini selalu diposisikan di atas tracknya. Nah di sini gua udah punya track vokal satu yang udah gua bikin, dan chord tracknya itu kita taruh di atasnya. Di video sebelumnya juga gitu kan, untuk MIDI instrumen supaya enak memonitornya gitu loh ya. Tapi di samping itu juga cara penggunaannya agak sedikit berbeda karena kita tidak perlu menautkan track ya. Kalau sebelumnya kita tuh menggunakan VST instrumen itu kita harus tautkan ya. Seperti di sini kita udah punya piano ya. Udah piano yang sebelumnya gua pernah buat. Kita harus klik piano baru kita bisa mengenerate ya kan chordnya. Tapi untuk penggunaan di vocal track ini kita tidak perlu menggunakan itu. Kita hanya perlu menempatkan track dari chordnya ini di atas track vokal yang ingin kita bagi atau kita buat harmoninya ya. Dan sebelumnya kita juga harus sudah tuning, memperbaiki tune dari vokal tersebut ya. Tujuannya agar nanti vokal yang dipecah tidak acak-acakan, secara tuningnya tidak miss ya. Kalau kita belum ngeset atau belum pitch correction track vokalnya itu, nanti setelah dipecah jadi aneh gitu loh. Kayak perubahan nadanya nggak natural. Tapi kalau kita sudah memperbaiki tracknya terlebih dahulu, udah tuning dulu vokal utamanya, nanti hasil track yang dibagi pun lebih natural gitu loh. Walaupun memang kelemahan dari metode kayak gini tetap seperti robot ya. Ya namanya juga kan ini bukan track manual ya, yang di tag manual, yang direkod manual. Ini tetap menggunakan generate dari fitur Cubase-nya itu sendiri. Itu pasti ada kelemahannya. Tapi kalau sudah tuning vokalnya bisa meminimalisir robotik ya. Nah seperti yang kalian lihat, gue udah tuning vokalnya di sini. Gue udah coba pas-pasin semua yang fals, jadi hampir tidak ada yang fals, walaupun ada sedikit-sedikit sih ya. Ya, ini namanya juga vokal utama ya. Gue pengen vokal utamanya tetap agak natural gitu ya. Dan di sini kita coba putar vokal tracknya ya. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. Pinjam dulu 100. Oke. Itu tadi vokal yang udah gue tag dan gue jadiin contoh ya di sini ya. Sorry kalau ini liriknya kayak gini ya. Di sini juga udah gua set pluginnya kayak Eki, channel strip, terus kompresor dan de-esser ya. Oke. Pertama yang harus kita lakuin adalah kita klik pada track vokalnya. Kemudian kita ke audio. Nah, di audio ini ada di sini di atas ada menu generate harmony voice. Nah, kita
klik ini. Nah, di sini akan ada pop up dan ada keterangan number of voice beserta jumlahnya ya. Number of voice itu jumlah suara yang ingin dipecah. Kalian di sini bisa ngebuat suara itu sampai 4, yaitu alto, tenor, soprano, dan bariton kalau nggak salah ya. Tapi di sini kalian bisa menyesuaikan. Kalian misalkan mau ngebaginya menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, atau hanya satu saja boleh. Dan ini maksimalnya 4 ya. Karena kalau lebih dari 4 itu bakal acak-acakan sih. Bisa sebenarnya kalau kita bikin secara 4 gitu, lebih dari 4 gitu. Dari satu vokal track. Cuman akan terdengar sangat aneh dan akan kacau sekali ya. Ini akan jadi aneh sih yang jelas. Kemudian di sini ada reduce vibrato strike. Di sini gua set 80%, kalian bisa set berapapun. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengurangi vibrasi pada track vokal, pada suara, atau bisa dibilang mengurangi cengkok lah ya. Semakin kita naikkan persentasenya, semakin si vokal yang terbagi itu berkurang tingkat vibrasinya ya. Misalkan kalian untuk membuat vokal-vokal di lagu pop, gua rasa 50-80 it's okay, aman ya, masih ada vibrasi sedikitnya. Tapi misalkan kalian bertujuan untuk membuat backing vokalnya hanya sebagai layer atau untuk menambah ornamen atau menambah efek pada vokal, yang dimana kalian tidak menginginkan ada vibrasi di backing vokal itu, kalian bisa hajar sampai 100%, itu nggak masalah. Jadi ini tergantung tujuan kalian ya. Karena di masalah per-audioan nggak ada hal yang benar dan yang salah. Balik lagi ya ke kalian, kebiasaan kalian, tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, itu terserah kalian juga. Tapi kalau di sini gua setnya itu 80%. Karena di sini juga seperti yang udah didengar, vokalnya itu tidak terlalu banyak vibrasi dan ya. Tapi gua pengen agak sedikit natural gitu ya. Jadi 80% it's okay for me ya. Oke, lanjut. Di sini ada open sample editor completion. Jadi nggak usah ditik lagi karena kita nggak perlu ngebuka sample editionnya itu setelah dibagi langsung ngebuka sample editornya, yaitu untuk tuningnya. Kita nggak perlu, nanti kita bakal lakuin manual satu-satu ya biar enak, biar tidak ribet gitu. Kita klik OK. Cus. Nah, ini dia. Kita udah bikin 4 tadi ya track vokalnya, gua pilih 4 dan di sini langsung terbagi 4. Ini vokal soprano, alto, tenor, dan bass. Masing-masing suara ini mempunyai nada yang berbeda tentunya dan berbasis pada chord track tersebut yang udah gua set ini. Itu tujuannya kenapa chord track itu taruh di atas track vokal. Dan di sini tidak ditautkan juga tidak masalah karena use monitor track. Jadi menggunakan track yang dimonitor, otomatis yang di bawahnya itu termonitor oleh chord track ini. Ya, itu yang gua maksud. Nah, di sini gua bikin 4 track yang menggunakan chord track ini. Oke, kita coba dengarkan hasilnya. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. Pinjam dulu 100. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sudah terbagi menjadi 4 suara. Dengan vokal utama berarti 5. Agar lebih terasa lebar, tidak ngerucut dan tidak aneh seperti kayak menggunakan autotune atau vokalnya jadi kok kayak gini ya. Yang kita lakukan adalah selanjutnya itu kita tinggal panning aja satu persatu dari backing track ini. Track yang sudah dibagi ini kita panning, misalkan ini L50, kemudian ininya R50, kemudian ini kita bikin L85 dan bassnya juga R85. Dan biar lebih kedengaran natural lagi, kita rubah latensinya. Jadi kita rubah positioningnya.
Karena tidak ada yang namanya bisa take vokal dengan sama intonasinya gitu. Timingnya sama, intonasinya sama, nadanya sama, virbanya sama. Ya mungkin ada kalau untuk penyanyi profesional yang benar-benar dia tuh olah vokalnya udah mantep banget ya, sekelas Maria Carey mungkin. Tapi kalau untuk yang amatir nggak akan ada yang kayak gitu. Jadi di sini karena ini hasil copy dari satu vokal track, timingnya sama, intonasinya juga sama. Yang membedakan adalah tuningnya. Dan ini akan terdengar aneh ya kalau kita tidak rubah latensinya. Walaupun kita udah panning ya, kanan kiri, karena secara timing ini masih sama. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. Pinjam dulu 100. Nah, itu masih aneh ya. Udah mulai kedengaran sedikit enak, cuman tetap aneh karena timingnya masih sama. Nah, untuk itu kita rubah timingnya satu persatu. Kita rubah di sini. Nah, di setiap track ini kan ada yang gambar jam ini. Ini merupakan latensi, seberapa cepatkah atau seberapa telatkah, terlambatkah itu vokal masuk gitu. Dengan kita mengatur ini, kita bisa membuat vokalnya agak telat gitu ya. Kita tanpa harus menggeser-geser ya. Kalau kita menggeser-geser ya mungkin oke juga, tapi agak ribet. Jadi di sini ada fitur track delay millisecondnya, kita atur. Kita bisa delaynya tambahin ke misalkan ini 20. Terus kita buatnya acak ya. 25. Kemudian ini mungkin 27. Dan ini kita buat 30. Nah, kita sudah ngebuat latensinya dari masing-masing track. Coba kita putar lagi. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. Pinjam dulu 100. Nah, di sini udah mulai kerasa enak, udah natural gitu. Tapi misalkan dirasa masih belum cukup, kalian bisa atur-atur ininya seberapa delaynya dari track per tracknya itu. Misalkan mau di set sampai 30 sampai 2 berapa gitu ya. Pokoknya atur aja sesuai kebutuhan dan kalian ngerasa cocok di situ ya oke gitu. Dan sebagai catatan juga, di tiap track-track ini akan otomatis mengcopy plugin yang sudah di set di vokal utama. Karena di sini vokal utama gue udah pakai pluginnya, udah gue set kompresornya dan lain-lain. Nah ini nama-nama pluginnya. Di vokal yang udah di generate tadi harmoniknya itu per tracknya juga akan terpasang plugin yang sama dari soprano, alto, tenor, bass. Semuanya udah di set sama seperti vokal utama. Kita dibikin simple sama fitur chord track ini ya dari Cubase. Kita cukup mengenerate, udah ngeset, yang penting kita udah set di track vokal utama. Semua yang di generate akan membawa plugin dan settingan plugin tersebut. Kalian hanya perlu membuat chord tracknya, atur chord yang ingin di generate, kemudian taruh di atas vokal, lalu generatekan harmoni vokalnya dan semuanya beres. Nah, misalkan kita pengen rubah kunci, misalkan gini ya. Kita di sini, pertama kita rubah dulu kuncinya untuk keyboardnya biar enak. Kita tautkan keyboard pianonya. Kita rubah menjadi C mayor tentunya. Kemudian di sini D. Kemudian di sini E minor. Kemudian D, oke. Dan kita lakukan hal yang sama. Ini D, kemudian ini E minor, dan ini D. Oke, kita taruh dulu ininya di sini. Oke. Oh, gue lupa pasang gridnya. Oke. Pinjam dulu 100. Kita udah rubah kuncinya ya.
Nah, kita udah buat pianonya itu mengganti chordnya, kita pindahkan lagi chord tracknya dan rubah lagi ini menjadi use monitor track. Dan ini akan berubah. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. Pinjam dulu 100. Nah, seperti itu. Keren kan ya? Karena gue juga sering pakai kayak gini, teknik kayak gini ya untuk membuat backing vokal atau memecah suara gue. Ketika gue males untuk tag vokal satu persatu, suara 1, 2, 3-nya, gue bikin kayak gini aja. Tapi gue bikin kayak gini untuk part-part tertentu ya, tidak semuanya gue bikin secara robotik kayak gini karena memang masih terdengar robotik dan masih terdengar aneh. Makanya kita perlu atur-atur lagi, kita balancing lagi, kita atur vokalnya seberapa kenceng kah. Di sini kita atur dulu vokalnya untuk backing track ini biar lebih natural gitu loh. Nah, Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, agar silaturahmi tak putus. nah seperti itu ya. Caranya mudah banget dan ini sangat menghemat waktu, menghemat tenaga dan menghemat pikiran kita untuk ide-ide selanjutnya ya. Jadi kita bisa saving time for next idea gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang suka dengan video tutorial ini. Silahkan like dan tinggalkan komen, kritik dan saran. Gua bakal terima dengan senang hati. Boleh kalian tulis di komentar di bawah. Oke, kita bakal bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.